Pemirsa, jasa pengiriman barang atau kurir jadi andalan masyarakat selama pandemi karena harus berdiam diri di rumah. Jasa ini banyak digunakan baik untuk belanja kebutuhan sehari-hari maupun untuk memesan makanan. Lalu bagaimana para pemilik maupun pengelola jasa pengiriman barang memanfaatkan momen ini? Kita akan bahas selengkapnya bersama saya Eliza Hasan. Inilah Creative Money. Pemirsa, sebelum kita sapa tamu pertama, kita saksikan dulu paket pengantar berikut ini. Sebagai pemain baru di bidang logistik, Antarraja muncul dengan gaya kekinian. Berbasis aplikasi digital, Antarraja hadir dengan logo magenta yang mentereng dan eye-catching. Antarraja memudahkan konsumen dengan layanan pick-up oleh para kurir yang disebut Satria. Dengan 3 jenis jasa, reguler, next day, dan same day, kini bisnis Antarraja telah berkembang dengan lebih dari 2.000 kurir dan 200 ribuan paket per hari dengan harga yang sangat terjangkau. Ya, langsung saja kita akan sapa narsum pertama kita hari ini. Sudah hadir tentunya melalui sambungan Skype, Suyanto Chong, founder sekaligus CEO Antarraja. Apa kabar Pak Yanto? Baik, Mbak. Wih, masih sehat ya, di rumah aja ya tentunya ya? Betul, paling cuma tambah gondrong aja. Tapi biar di rumah aja, barang-barang tetap terantar kan pastinya ya? Pastinya, Mbak. Pastinya. Oke, kalau kita ngomongin Antarraja nih, Pak Yanto, ini kan termasuk bisa dikatakan pemain baru ya, seperti itu di bisnis jasa antaran atau jasa antar barang lah seperti itu. Ini karena kan baru mulai 2018 ya, Pak Yanto ya? 2019. Wow, nah lebih baru lagi berarti di umurnya. Ini kenapa sih berani main di sektor ini? Ini mulanya nih masuk aja deh, kan melihat pemain-pemain lamanya juga lumayan juga sebenarnya. Ya, jadi sebetulnya begini, kami kan dari satu grup namanya Triputra Group. Di grup kami itu kita punya salah satu perusahaan yang bergerak di penyewaan mobil namanya ASA. Kemudian di dalam ASA itu kita juga punya banyak truk gitu. Nah, dari pengalaman kita memanage berbagai macam truk, kita melihat bahwa di satu sisi transportasi diperlukan, di sisi yang lain adalah perkembangan e-commerce yang meningkat. Jadi kalau kita lihat demand dari e-commerce yang sangat naik ini, sehingga kami berpikir bahwa nggak ada salahnya nih kalau kita masuk juga ke bisnis e-commerce ini. Oh, oke, baik. Berarti masuk ke e-commerce ini. Tapi Anda melihat seberapa besar pasar di bidang ini tentunya di Indonesia? Apakah Anda memang melihat masih ada peluang juga sehingga berani masuk ke sektor ini? Betul sekali, Mbak. Jadi kalau kita lihat pengantaran barang itu terutama akan semakin besar ketika e-commerce itu semakin meningkat. Dan kita tahu bahwa bisnis ini sangat besar sekali. E-commerce di Indonesia berkembang sangat pesat sekali, Mbak. Jadi kami melihat peluang itu. Oh, oke. Anda melihat apa sih yang memang membuat Antarraja ini begitu yakin atau optimis bahwa pasar akan menerima Antarraja? Nah, begini, kita itu sebetulnya adalah perusahaan teknologi juga, Mbak. Jadi kekuatan Antarraja itu adalah di teknologinya sebetulnya. Ketika kita bilang teknologi, kita mengubah experience daripada customer yang mengirimkan paket. Kalau dulu-dulunya mungkin orang kalau ngirim paket itu mereka harus datang ke gerai, harus datang ke sana, antri drop off. Sementara kalau dengan Antarraja, kita cukup semuanya dilakukan online melalui apps. Jadi saat ini apps-nya sudah ada di Android ataupun di Apple iOS gitu. Jadi lebih mudah ya, seperti itu ya, nggak perlu datang-datang. Iya, terutama sekarang ini Mbak, ketika PSBB, kita semua harus stay at home. Benar-benar. Antarraja hanya datang untuk pick up, jadi yang mengirim barang nggak usah kemana-mana, kita datang dan pick up. Selain itu Mbak, kan kita pick up, datang pick up. Nah, para kurir kami menyebutnya Satria. Jadi kurirnya pakai warna seperti ini, magenta gitu ya. Mereka itu datang dengan gadget, dengan Bluetooth printer, dengan timbangan digital.
Jadi begitu datang, kita ambil parcelnya, kita timbang. Setelah itu pada saat itu di tempat itu juga akan dicetak AWB pengirimannya dan langsung di-scan. Sehingga begitu di-scan, real time status pengiriman itu bisa di-track oleh pengirim maupun penerima barang. Nah ini uniqueness-nya kita seperti itu sebetulnya. Ini uniqueness satu lagi adalah warnanya magenta sebenarnya ya. Biasanya kan identiknya merah, hitam, biru. Ini kenapa magenta Pak? Emang warna favorit atau hokinya warnanya itu apa gimana nih Pak? Ya ada dua hal sebetulnya. Pertama kita pengen ngejreng, orang langsung lihat begitu di jalan, oh ini magenta, antar aja gitu. Itu yang satu. Eye catching ya? Iya, catching. Yang kedua sebetulnya magenta itu warna yang melambangkan creativity. Jadi anak-anak muda yang kreatif yang melakukan sesuatu berbeda dengan cara orang lain. Oke. Kalau Satria kenapa Pak? Pasukannya dibilang Satria? Oh ya, Satria. Jadi sebenarnya gini, kalau kita dengar cerita Anter aja, itu sebenarnya ada kemiripan dengan tokoh wayang, namanya Antareja. Nggak bisa kepleset nanti ya. Antareja dan Anter aja. Nah, Antareja ini di dunia pewayangan kan. Dan Antareja ini sebetulnya adalah tokoh yang diciptakan secara lokal. Very localized. Nah, Anter aja itu juga kita satrianya adalah lokal gitu. Jadi teknologi yang kita pakai itu benar-benar end to end. Jadi dari awal, baik itu di satrianya, baik di back end system kita, maupun dari sortation system dan juga staging box, yaitu teknologi box yang juga kita miliki. Pak, pertama kali waktu itu dibuat berapa saat itu pegawainya Pak? Dari mulai Satria, terus anak muda yang ada di dalam kelompok pertama itu masih ingat nggak Pak berapa? Kelompok pertama itu kurang dari 20 orang, kemudian Satria waktu pertama kali 50 orang. Oh oke. Nah saya penasaran kira-kira sudah sebanyak Satrianya pasti sekarang udah tambah banyak lagi, mengingat Antareja pastinya udah ke daerah-daerah yang lebih besar lagi nih. Kita akan melanjutkan perbincangan ini ya Pak Yanto usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami karena usai jeda kita akan membahas bagaimana strategi bisnis dari Antareja. Tetaplah di Creative Money.